Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wulandari dengan NIM 20220501012038. Di video ini saya akan mempresentasikan materi yaitu wawasan studi kelayakan bisnis dalam mata kuliah analisis pembiayaan bank syariah. Nah, wawasan studi kelayakan bisnis atau SKB merupakan suatu kegiatan perusahaan yang digunakan untuk mengukur layak atau tidaknya usaha yang akan dilakukan. Studi kelayakan juga sering disebut dengan bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan, apakah menerima atau menolak dari suatu gagasan usaha atau proyek yang direncanakan. Nah, tujuan studi kelayakan bisnis itu yang pertama menghindari resiko kerugian, yang kedua memudahkan perencanaan, ketiga mempermudah pelaksanaan pekerjaan, keempat memudahkan pengawasan, dan yang terakhir memudahkan pengendalian. Nah, tahapan-tahapan studi kelayakan bisnis ada 3. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi. Selanjutnya ada pengolahan data, dan yang terakhir analisis data. Manfaat studi kelayakan bisnis itu yang pertama dalam finansial. Manfaatnya diperoleh dari pelaku bisnis jika bisnis tersebut dirasa menguntungkan dibandingkan dengan risiko yang akan dihadapi. Yang kedua yaitu manfaat dalam ekonomi nasional. Bisnis yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi saja, tetapi juga bermanfaat yang bagi peningkatan ekonomi suatu negara secara makro. Dan yang terakhir manfaat untuk sosial. Manfaat yang diberikan kepada masyarakat di sekitar lokasi bisnis yang akan dijalankan. Dalam studi kelayakan bisnis atau SKB terdapat beberapa aspek di dalamnya. Yang pertama itu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar merupakan aspek yang menganalisis potensi pasar, intensitas persaingan, market share, dan juga market share yang dapat dicapai, serta menganalisis strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk mencapai market share yang diharapkan. Hal-hal yang perlu dianalisis dalam aspek pemasaran yang pertama yaitu analisis supply and demand atau analisis penawaran dan permintaan. Yang kedua itu analisis peluang. Yang ketiga itu proyeksi atau forecasting. Yang keempat yaitu analisis SWOT, dan yang terakhir marketing mix dan marketing strategi. Selanjutnya yaitu ada aspek yuridis atau aspek hukum dan teknis. Aspek yuridis ini yaitu kita dapat menganalisis kelayakan legalitas usaha yang dijalankan, ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dijalankan, dan kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Sementara aspek teknisnya itu berkaitan dengan penggunaan pengetahuan, keterampilan, dan teknologi untuk merancang dan mengembangkan suatu produk. Di dalam aspek teknis juga hal-hal yang harus dianalisis yang pertama itu desain produk dan analisis produk. Selanjutnya proses produksi. Kemudian ada penentuan lokasi, layout pabrik dan ruang. Selanjutnya ada lagi pemilihan alat dan teknologi. Terus struktur organisasi. Dan yang terakhir badan hukum atau prosedur perizinan. Selanjutnya aspek finansial dan manajemen organisasi. Aspek finansial menganalisis besarnya biaya investasi dan modal kerja serta tingkat pengembalian investasi dari bisnis yang akan dijalankan. Sedangkan aspek manajemen adalah aspek yang berasal dari sumber daya manusia, menganalisis tahap-tahap pelaksanaan bisnis dan kesiapan tenaga kerjanya, baik tenaga kerja kasar maupun tenaga kerja yang terampil untuk diperlukan. Selanjutnya aspek sosial dan aspek ekonomi. Aspek sosial yaitu hubungan dengan masyarakat atau kemampuan melakukan interaksi dengan masyarakat dan target kontribusi dengan sesama kehidupan. Sedangkan aspek ekonominya itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya impact-nya positif terhadap pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu aspek lingkungan atau AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan.
Dampak lingkungan menganalisis kesesuaian lingkungan sekitar, baik lingkungan operasional, lingkungan dekat, dan lingkungan jauh. Dengan ide bisnis yang dijalankan, aspek lingkungan ini menganalisis sesuai dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi kesimpulannya yaitu tujuan studi kelayakan bisnis ini hanyalah untuk memudahkan perencanaan bisnis. Nah, pelaku bisnis akan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis saat menganalisa kelayakan usaha. Informasi tentang kelayakan dan kekurangan bisnis itu sangat dibutuhkan. Dengan adanya studi kelayakan bisnis ini diharapkan mampu memberikan gambaran apakah suatu bisnis yang akan dilakukan mempunyai manfaat, keuntungan, dan kelayakan untuk bisa dilaksanakan serta mampu meminimalisir risiko kerugian.